misalkan ada pelanggaran di mana ketika kita bikin konten tiba-tiba ada suara anak menangis tuh, suara anak yang menangis kenceng banget gitu. Nah, video kita pun akan terdampak seperti kekerasan terhadap anak kayak gitu, kayak pelanggaran kekerasan terhadap anak, padahal kita nggak melakukan apa-apa. Jangan sampai kena dismonetisasi ya. Ketika kalian mengalami dismonetisasi, solusi kalian itu kalau copyright di video panjang kayak klaim hak cipta, copyright video orang lain kayak gitu ya. Nah, menghapus video itu bukanlah solusi. Penyebab monetisasi ditolak oleh YouTube dan gagal monetisasi. Kalian bisa baca aja ya sendiri di sini. Sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika kalian mendaftar monetisasi. Sebelum kalian mendaftar, di sini aku mau menjelaskan konten-konten yang ditolak monetisasi. Jadi sayang banget ya kalau kalian udah bikin konten banyak banget, ternyata ketika kalian mau mendaftar monetisasi tiba-tiba ditolak oleh YouTube. Jadi, yang pertama adalah konten berulang, konten yang diupload berulang. Ya, konten kita aja yang kita upload ulang di video kita, itu aja udah terdeteksi konten berulang. Apalagi konten orang lain yang kita upload di video kita tanpa melakukan perubahan yang signifikan. Sebenarnya video seperti ini itu udah pernah aku bahas juga ya, cara mengubah atau cara memperbaiki, mengedit video agar terjadi perubahan yang signifikan ketika kita mengambil video kita sendiri atau video orang lain. Nah, ketika kita mau mendaftar monetisasi, usahakan kalian bener-bener melihat sekiranya video mana ya yang nantinya akan terdampak oleh gagalnya monetisasi. Jadi sebelum kalian mendaftar, klik untuk mendaftar monetisasi, kalian cek dulu video kalian. Kalian cek dulu satu persatu, kalian cek dulu, kalian lihat dulu. Kalian lihat sekiranya video tersebut ada yang akan terdampak monetisasi apa enggak sih. Nah, itu kalian cek dulu sebelum daftar monetisasi. Karena akan sayang banget ya kalau kalian tidak mengecek, nanti ketika kalian daftar monetisasi tiba-tiba ada beberapa video yang menyebabkan kalian gagal monetisasi. Kalau kita melihat yang dinamakan konten berulang, tapi sedangkan orang-orang pernah menggunakan konten berulang di videonya. Contohnya opening video kayak intro YouTube. Nah, biasanya kan di channel YouTube kayak ada intro pembukaan kayak gitu kan. Nah, di video sebelumnya kan ada intro juga yang sama. Apakah itu konten berulang? Nah, jadi di sini sebenarnya aku udah pernah bahas ya di video aku yang sebelumnya. Buat teman-teman bisa lihat aja di situ. Nah, konten berulang itu kalau kita itu menggunakan konten orang lain atau konten kita sendiri tanpa mengedit dan kita mengupload lagi. Tanpa mengedit, ingat ya, tanpa mengedit, kalian garis bawahi, tanpa mengedit dan kita upload lagi, itu udah jelas terdeteksi konten berulang tanpa harus ada perubahan signifikan. Jadi kalau kalian menginginkan konten itu diulang lagi, diupload di video kalian atau konten orang lain kayak konten re-upload di short, nah itu kalian harus melakukan perubahan yang signifikan, harus mengubah suaranya, harus kasih narasi, harus kalau aku biasanya kayak kasih video membalik, jadi tidak sama persis dengan konten yang aslinya kayak gitu. Tapi ini semua di video YouTube aku, semua itu adalah pilihan kalian masing-masing. Kalau menurut kalian, menurut aku cara ini, cara itu adalah kurang dan nggak perlu aku tiru, ya nggak usah kalian tiru. Tapi kalau menurut aku, wah kalau pakai cara ini aku akan bisa nih, aku tiru ini nih. Nah, itu terserah kalian. Jadi semua yang ada di cara di video aku itu adalah pilihan kalian masing-masing. Kalian mau mengambil jalan yang mana? Jadi semua itu tergantung kalian, karena kalian sendiri yang akan melakukan itu semua. Di sini aku cuma mengarahkan yang mana yang boleh, yang mana yang tidak boleh. Ya guys ya, karena sampai saat ini kalau kamu lihat di YouTube aku udah bergabung di YouTube itu kurang lebih dari awal tahun 2020 kalau nggak 2021. Nanti kalian bisa cek aja sendiri di situ. Jadi apa yang aku katakan itu adalah pengalaman yang telah aku lakukan selama aku ngonten kayak gitu ya. Beberapa konten yang ditolak oleh YouTube adalah konten berulang, dimana contohnya itu seperti kalian
merecorder salah satu acara TV yang dimana itu adalah mengandung hak cipta milik orang lain, dan kalian screen recorder dan kalian rekam dan kalian masukkan ke YouTube kalian. Nah itu udah pelanggar kebijakan pedoman komunitas YouTube ya. Itu adalah salah satu terdeteksi kita menyomot atau mengambil konten orang lain. Kalau kalian melihat video aku yang sebelumnya, sebelum video ini tayang, di situ aku pernah membahas dan aku juga pernah meng-re-upload video dari TikTok ke YouTube aku, dan di situ aku dari keterangannya dia tidak ada pelanggaran atau klaim hak cipta, karena di situ udah terbukti dolarnya itu warnanya hijau. Kalau di situ dolarnya warnanya kuning, apalagi sampai merah, nah itu udah terdeteksi melakukan pelanggaran. Ketika aku daftar monetisasi di jalur 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, di situ ketika aku mulai daftar dan diterima, dan itu banyak banget dolar ya warna kuning. Artinya konten itu nanti yang akan terdampak kena dismonet. Kayak gitu. Nah, solusinya apa? Pada saat itu, aku menghapus konten aku yang berwarna dolarnya itu warna kuning dolarnya. Ya, jadi gak apa-apa, mending jam tayang aku hilang daripada aku kena dismonet. Kalau kena dismonet ya otomatis aku akan mengulang lagi dari nol, guys. Kayak gitu ya. Nah, berarti kan kalau kita hapus video kita otomatis jam tayang hilang ya. Iya, jam tayang hilang. Tapi kan kalian aman dari pelanggaran itu, daripada kalian mempertahankan views kalian yang banyak tapi itu video kena pelanggaran dan nantinya akan terdampak dismonetisasi. Nah, mending kalian kehilangan jam tayang daripada kalian harus mendaftar dari nol lagi. Kayak gitu. Nah, di sini aku mempunyai penjelasan juga dan solusi juga kalau kalian terdampak seperti ini ya, kayak gagal monetisasi dan cara mengatasinya. Di sini kalian tonton sampai habis. Di situ aku udah rangkum di buku. Jadi buat teman-teman biar paham, ini adalah pilihan buat teman-teman ketika kalian mengalami suatu saat mengalami ya, amit-amit jangan sampai kena dismonetisasi ya. Ketika kalian mengalami dismonetisasi, solusi kalian itu di sini. Yang pertama adalah mengedit atau menghapus video dan memperbarui detail video. Oke. Kalau copyright di video panjang kayak klaim hak cipta, copyright video orang lain kayak gitu ya. Nah, menghapus video itu bukanlah solusi. Ya, menghapus video itu bukanlah solusi karena ketika copyright atau musik orang lain di situ di bagian YouTube Studio Dashboard di YouTube Studio yang kita masuk di Google Chrome itu kita bisa mengedit atau menghapus audio atau membisukan audionya. Jadi kita tidak perlu menghapus videonya ya. Dan di situ juga ada beberapa ketika konten kalian misalnya YouTube pasti akan memberitahu di bagian detik ini konten kamu itu mengandung ini, mengandung itu, mengandung kekerasan atau mengandung konten yang tidak wajar seperti itu ya. YouTube pasti akan memberitahukan kalian melalui email pemberitahuan. Dan di situ yang kalian lakukan ketika copyright, ini ketika copyright ya. Ketika copyright, kalian bisa mengedit. Jadi di situ itu kayak ada fitur mengedit, kayak kalian kasih blur atau kalian kasih senyap musiknya kayak gitu. Ini kalau yang copyright ya, guys. Jadi kalau copyright itu menghapus video bukanlah solusi mengatasi masalah ya. Jadi di situ udah disediakan fiturnya. Kalian mau menghapus audionya atau memburamkan gambar di bagian detik yang mana, di situ udah ada penjelasannya di situ. Dan kalian tinggal melakukan aja. Dan jangan pernah menghapus video kalian ketika kalian mendapatkan pelanggaran dari YouTube. Kalau itu copyright, kalau kita terkena dampak nih, monetisasi kita ditolak, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, yang seperti tadi aku bilang, kalian cek dulu semuanya video mana yang nantinya akan terdampak, akan terkena gagal monetisasi. Kalian cek aja dulu di situ, dan kalian bisa mengedit atau menghapus video kalian ya. Menghapus video kalian ini untuk orang yang sudah terdampak monetisasi gagal ya. Menghapus video ini khusus orang yang udah terdampak monetisasi gagal, dan kalian bisa menghapus aja daripada nanti terkena dampak tidak bisa monetisasi lagi. Jadi kalian perbarui kayak judul, deskripsi, dan
thumbnail. Di situ aku pernah ya terkena ketika aku upload, tiba-tiba aku mendapatkan dolar warna kuning. Kayak kelayakan iklan. Pemberitahuan itu kayak kelayakan iklan tidak cocok kayak gitu ya. Jadi kayak iklan itu nggak mau menempel di video kita kalau dolar kuning itu, apalagi sampai dolar merah. Nah, itu aku coba memperbaiki setelah aku cek video-video aku, dan video aku ternyata tidak melanggar apapun, dan video original aku. Dan ternyata di situ aku cek, ternyata judul aku dan thumbnail aku itu kayak mengandung, bagi YouTube tuh kayak mengandung sesuatu yang kayak kekerasan atau terlalu lebay atau terlalu yang mengajak orang untuk menggiring opini kayak gitu. Jadi memang ketika kita membuat judul, thumbnail, deskripsi itu pun mempengaruhi, bener-bener mempengaruhi monetisasi guys, mempengaruhi iklan mau masuk apa enggak kayak gitu ya. Jadi ketika nanti aku udah memperbaiki thumbnail, memperbaiki deskripsi, memperbaiki judul, dan aku refresh lagi, dan itu dolarnya berubah menjadi hijau. Nah, itu pengalaman aku ketika aku mendapatkan dolar kuning. Dan buat teman-teman yang gagal monetisasi, coba kalian terapkan solusi aku. Kalian bisa mengedit judul, deskripsi, thumbnail kalian, dan kalian jika emang video kalian itu mengandung bener-bener, waduh, ketika aku buat konten tiba-tiba terdengar suara musik di belakang, dan tiba-tiba ada orang yang nyetel musik di HP-nya, ada orang yang suara televisi di rumah itu terdengar, dan itu udah benar-benar terdampak. Kalau aku bikin konten guys ya, ini tips dari aku. Kalau kalian aku kasih tahu, aku bikin konten itu bener-bener hening, nggak ada yang suaranya musik. Bahkan pintu depan rumah itu aku kasih tulisan jangan diganggu, biar nggak ada orang yang bener-bener masuk ketika aku bikin konten, apalagi orang yang nyetel musik. Jadi kalau aku bikin konten, biasanya orang rumah itu aku kasih tahu jangan nyetel musik, jangan nyetel televisi dulu, karena ketika audio tersebut masuk ke dalam rekaman YouTube kita, nanti akan terdampak, kita itu kayak kena pelanggaran copyright. Nah, itu musik ya, itu musik, atau bahkan ada pelanggaran di mana ketika kita bikin konten tiba-tiba ada suara anak menangis tuh. Ada suara anak yang menangis kenceng banget gitu. Nah, video kita pun akan terdampak seperti kekerasan terhadap anak kayak gitu, kayak pelanggaran kekerasan terhadap anak, padahal kita nggak melakukan apa-apa kayak gitu guys. Jadi emang YouTube itu emang kuat banget. Karena gimana ya, ibaratnya kita bekerja di salah satu partner YouTube, kita ibaratnya kayak melamar kerja, dan kita harus mematuhi peraturan perusahaan YouTube juga. Kalau kalian ingin diterima monetisasi dan mendapatkan iklan untuk mendapatkan komisi dari YouTube setiap bulannya. Nah, oke, jadi ini semoga membantu kamu ya. Kalau kamu terdampak monetisasi gagal, kalian bisa melakukan solusi dari aku, menghapus video sekiranya video itu udah bener-bener terlanjur diupload dan bahaya banget. Mending kalian hapus aja, nggak apa-apa jam tayang hilang, tapi kalian bisa mengajukan monetisasi. Nanti di situ akan ada rentan waktu. Nanti kalian ketika kalian gagal monetisasi ya, di situ kalian akan dikasih beberapa waktu, dan nanti kalian disuruh memperbaiki dalam waktu tersebut, memperbaiki kayak video aku yang ini nih kayaknya nih terdampak monetisasi deh ini kayaknya. Nah, ini mending aku hapus aja deh, aku kasih video yang lainnya yang baru, yang bener-bener fresh, yang bener-bener buatan aku sendiri kayak gitu ya. Terus kayak judul, deskripsi, thumbnail kalian perhatikan jangan yang terlalu kayak yang biasa-biasa aja tapi menarik, tapi jangan terlalu yang kayak mengandung sesuatu yang nanti YouTube akan mengira itu adalah kekerasan atau penggiringan opini kayak gitu ya. Dan tulis di kolom komentar kalau kalian butuh bantuan. Nanti kalian bisa komentar, Bang, tolong cek channel aku ya Bang, nanti sekiranya kurang apa dan apa yang harus aku perbaiki, kalian tulis aja di kolom komentar. Insya Allah aku bisa bantu kalian sedikit-sedikit. Dan oke, segini aja videonya, dan see you next video guys. Jangan lupa komen dan subscribe.